Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang suatu peristiwa perkawinan di Kana. Persoalan yang muncul dalam peristiwa ini adalah pemilik pesta itu mengalami kekurangan anggur. Nah, peristiwa kekurangan anggur ini merupakan sebuah masalah besar kalau seandainya itu tidak cepat diatasi. Sebab bagi orang Yahudi waktu itu, anggur itu menjadi salah satu minuman spesial atau minuman yang harus ada dalam peristiwa pesta perkawinan. Nah, kalau tidak ada anggur, pesta itu seakan-akan hambar. Sehingga anggur itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan untuk setidaknya tetap ada sampai upacara itu selesai. Nah, persoalan terjadi ketika pemilik pesta itu kekurangan anggur. Dan di sini tampillah Maria. Dalam persoalan seperti ini, Maria tampil mendekati Yesus, putranya. Di hadapan Yesus, dia menyampaikan, semacam menginformasikan persoalan yang dialami oleh tuan pesta itu. Dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan sebuah pernyataan informatif dari Maria, tapi sifatnya problematif, tanpa ada embel-embel lain, tanpa pernyataan-pernyataan lain, hanya saja menyampaikan informasi itu kepada Yesus. Yang menarik, Yesus seakan-akan menolak permintaan ibunya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Artinya Yesus sebenarnya itu belum memulai atau belum saatnya dia melakukan mukjizat itu. Tetapi pada akhirnya Yesus pun melakukan itu. Apa yang menyebabkan hal itu? Kita dalam refleksi, ya kita meyakini bahwa pernyataan Maria itu adalah pernyataan seorang ibu yang tulus dari hatinya kepada seorang anak. Atau dalam hal ini, pernyataan dari Maria
sebagai ibu Tuhan kepada Allahnya sendiri, kepada Yesus Kristus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang tentunya di hadapan dia, di hadapan Allah, Maria itu sudah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kudus ya, atau yang istimewa, sehingga ketika Maria menginformasikan hal itu, meskipun sesuatu yang belum saatnya untuk dilakukan oleh Yesus ya terjadi, sehingga ketika Maria menyampaikan kepada para pelayan-pelayan apa yang dikatakannya kepada melakukanlah itu, sebab Maria itu percaya Yesus itu dapat melakukannya, dan Maria juga yakin bahwa Yesus itu ya putra Allah, bukan orang sembarangan, sehingga Maria dengan penuh iman menyatakan itu, sehingga pada akhirnya ketika Yesus datang menyuruh pelayan-pelayan itu mempersiapkan atau mengisi mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka segera melakukannya karena Maria sudah menyampaikan sebelumnya. Nah, dan pada akhirnya Yesus pun dapat melakukan mujizat untuk yang pertama kalinya. Sehingga Yesus melakukan mujizat pertama kali itu di sini dalam perkawinan di Kana ini. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, anggur yang lahir dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu manis, atau rasanya itu lebih manis daripada anggur yang biasanya. Hal ini diketahui dari semacam tetua, semacam tamu yang ada dalam perkawinan itu menyampaikan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan seseorang pun harus minum barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya di sini ya ada sebuah peristiwa atau sebuah fenomena baru yang terjadi di situ. Nah, di situ itu tadi kehadiran Allah, karya Allah di situ ya membentuk sebuah peristiwa yang mengenakan atau peristiwa yang membahagiakan, menyelamatkan ya. Yesus mampu menyelamatkan di situ tuan pesta, dan bahkan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus itu lebih dari sukacitanya, lebih dari sukacita yang dialami oleh manusia, atau sukacita itu ya sangat sangat tinggi adanya. Dan tentu di sini tidak terlepas dari peran Maria. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dalam banyak penafsiran ya, ada yang menafsirkan bahwa peristiwa air menjadi anggur ini dengan sebuah peristiwa adanya sebuah peralihan dari itu perjanjian lama kepada perjanjian baru, atau nanti perjanjian lama ini dilengkapi atau disempurnakan oleh perjanjian baru, di mana Yesus yang menjadi titik pusatnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita merefleksikan peristiwa ini, Maria itu menjadi mempunyai peran penting dalam persoalan hidup kita sebagai anggota gereja. Ketika Yesus mempercayakan Maria kepada gereja, itu artinya bahwa gereja itu setidaknya, atau anggota gereja yang percaya kepada Kristus itu memperhatikan Maria sebagai ibu yang sungguh beriman, belajar pada Maria berkaitan dengan keutamaan-keutamaannya. Sebab di hadapan Yesus, Maria itu adalah ibu yang sangat diagungkannya. Dia senantiasa mendengarkan Maria. Ketika kita sebagai umat beriman datang kepada Maria, berdoa bersama Bunda Maria, menyampaikan persoalan-persoalan hidup dan sebagainya, tentu dalam hal ini, dalam peristiwa perkawinan di Kana ini, Maria setidaknya akan mau membantu kita menyampaikan persoalan kita kepada putranya, yang tentunya putranya itu tidak akan menolak. Yesus akan mengabulkan atau akan memenuhi permintaan ibunya. Jadi hidup kita ini setidaknya kita membutuhkan ibu ya dalam hal rohani, yaitu Maria. Ya, Maria itu akan senantiasa mau membantu kita kalau kita juga mau datang kepada Bunda Maria. Bersama Bunda Maria kita berdoa, bersama Bunda Maria kita mencurhatkan hidup kita
Dan tentunya nanti Maria yang akan menyampaikan kepada putranya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, sehingga dalam konteks gereja Katolik, Maria itu menjadi ibu rohani ya bagi umatnya, atau Maria itu menjadi semacam ya kedekatan manusia itu lebih kepada ibu itu, yang dengan kepercayaannya ibu akan menyampaikan kepada Yesus apa yang menjadi pergulatan kehidupan kita. Rosario, Jera Marial dan sebagainya itu adalah sebuah ekspresi iman umat Katolik ya kepada Yesus ya, bahwa Maria itu bisa diandalkan dalam hal iman, bisa diandalkan oleh umat beriman untuk menyampaikan kepada Yesus Kristus apa yang menjadi persoalan-persoalan hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.